Sore-sore gini Kok kamu kayak lemah, letih, lesu, lunglai? bingung. Kenapa Nggak emang? ada bintang tamu. Iya sih. Mau ngomongin apa coba? Ngomongin kita kayak udah habis kemarin-kemarin di episode-episode kemarin. Ngomongin kita. Semua tentang Nggak kita. gitu bro. Nah, terus. Maksudnya kayak ngomongin Mas Febian udah. Emang kapan ngomongin aku? Ya kan udah diselip-selipin gitu. Oh, kamu ngibahin aku selama ini. Kan saya Mas Febian gimana gibahinnya? Kapan aku ada di sini? Ya intinya gitu lah Mas. Oh, ya udah wes kalau gitu. Kenapa harus dipunter-punterin? Enggak. Bintang tamunya kapan masuk? Paling tiba-tiba ntar turun dari langit. Oh iya wes kayak gitu. Nungguin aja kali ya. Iya. Sebenarnya kita mau bahas apa sih, Chef? Ini, Chef? Ya pakai gitu. Loh, mas. Jalan buntu, Mas. Kan boleh duduk sini ya. Boleh, Ah. boleh. Kenapa nih? Ini biasanya orang yang di belakang layar. Ada apa nih? Iya. Panggilan Pang- azan maghrib. Oh, Iya. loh kenapa ini? Kenapa kok tiba-tiba pakai? Iya. Kamu mau ngapain, Bro? Saya ada yang ingin saya curhatkan. Oh, iya. oke. Karena kita gak ada bintang tamu, akhirnya ada gitu. Lah, turun dari langit beneran kan? Iya sih. Enggak sih, lah turun dari langit biasanya malaikat iki gak ya? Enggak, sebenarnya udah di skenario dari belakang tadi. Jangan gitu dong. Oh iya. Enggak ya, enggak boleh dibilangin. Enggak boleh dibilangin ya. Iya, itu rahasia gitu perusahaan. Oh. Gimana? Ada apa? Ya, apa yang mau diceritakan? Selama kerja di sini atau gimana? Ada problem apa Kok tuh? kerja di sini? Iya enggak. Ya kan biasa di belakang layar. Iya, problemnya apa ini? Boleh pakai muka apa sedih enggak? Oke. Editor nanti pakai muka sedih, Oke, sumpah. kita ganti ekspresi ganti dulu dulu juga. 1, 2, 3. Aku enggak bisa, Chef. Aku disedih-sedihin tetap aja ganteng. Kenapa? Ayolah ini loh bintang Oh tamunya iya, ya apa sih? Kasihan juga dia. Oke. Agak keras ya Mbak ya. Mbaknya Oke, seperti oke. laki-laki loh. Suka laki-laki, Mas. Sorry, saya normal ya. Saya normal. Sorry. Cewek lu nonton, Din. Astagfirullah. Maaf ya. Maaf banget. Aku enggak expert banget kali ini, sumpah. Iya. Oke, apa yang mau di Iya. Ada problem apa nih? Oke, sebelum mau bahas, mau tak buka dulu sebelumnya. Tetap Kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Mantap. Oke. Nah, gimana? Mau cerita tentang apa? Biasanya kalau sini kan ada keluh kesahnya toh. Banyak. Oh, oke. Banyak. Oke, gimana ada Tentang, apa nih? Tentang apa dulu nih? Enggak sebegitu banyak ya, cuman satu aja ya. Oke. Satu aja ya. Oh, satu tapi bercabang. Ya, Ya. Oke. Jangan lah, jangan Oke, dipancing oke. ke arah yang enggak ya. Oh, enggak. Ada yang sebenarnya yang mau saya curhatkan lah di sini. Iya. Iya. Tentang apa ya? Ya mungkin tentang dari segi pekerjaan saya ya. Dari segi pekerjaan dan kalau kesannya dengan seorang customer. Iya, Oh, customer. oke. Customer. Seorang Berarti ada customer yang iseng ya, gitu ya. Oh, banget. Kayak kesel banget nih. Saya kan biasanya customer tuh menjunjung tinggi bahwa customer adalah raja kan. Iya, betul. Memang awalnya kita nganggapnya dia raja. Oke. Terus? Tapi kok ngelama? Kok ngelama gitu. Ini raja, Pak. Lama-lamanya. Kok enggak enak ya? Oke. Oke. Kayaknya keselnya dari hati ya kayaknya. Oh, banget. Oke. Soalnya- Contoh pernah diapain sih, Mas? Sebenarnya pernah diapain? Pernah dilecehin kah? Iya. Pernah ditowel-towel. Saya masih perawan loh. Kalau cowok Masih jaka. Sorry. anjing. Sorry dulu. Soalnya ke bawah. Kalau malam kan bilangnya gitu. Eldina saya kalau malu. Oh iya. Enggak. Wih, jangan gitu dong. Nanti kan pemirsa bisa menilai saya yang enggak ya. Loh kan siapa tahu dapat callingan habis itu. Di bawah sini ya. Di bawah sini. Bisa nanti. Saya seperti nggak ada harga diri gitu ya. Oke, lanjut. Oke, Kenapa jadi- tuh customernya? Jadi itu saya punya seorang customer lah. Dia itu selalu menuntut yang lebih dari sebuah nilai yang ada di kontrak. Kontrak. Gitu. Oke. Selalu mintanya yang lebih dari hal yang ditawarkan. Ya sudah diperjanjikan. Contoh misalkan, contoh. Boleh
bilang merek gak sih ini? Boleh bebas. Mungkin bebas. bilang oh Boleh gitu aja. Pakai A gitu. bilang apa aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Boleh ya. Boleh nggak apa-apa. Namanya orangnya langsung boleh gak? Boleh gak sih? Enggak apa-apa kalau dari Mas Febian siap menerima surat somasi sih enggak apa-apa sih. Jangan sih. Jadi namanya adalah Pak. Nungguin ya. Nungguin pasti ya. Nungguin. Oh bapak-bapak. Enggak sih mas sih sebenarnya. Oh Mas. Cuman kan dalam tuntutan dunia pekerjaan kita Oh ya, menghormati manggilnya customer Pak sebagai ya. bapak. Benar, Betul. benar. Sih aman. Gendeng aja. Boleh dong. Boleh. Saya aman. Masa enggak? Oke. Oke lanjut. Jadi beberapa waktu lalu kita ada kerjasama lah di perusahaan saya itu ada kerjasama dengan sebuah customer. Oke. Nah kebetulan Ada satu proyek ya. satu proyek kok masnya lebih tahu ya? Enggak, kan aku menjurus aja. Nembak aja kan. Nembak. Biasa terjun di dunia kerja kan. Satu Gitu. project kan. Oh gitu, jangan Iya, kita gitu. partner mas. Ya, Enggak satu ya? project. Oh satu proyek ya? Enggak, kan ada satu proyek itu tadi. Oh, Terus iya. gimana? Lanjut. Oke satu proyek toh. Iya, Dengan terus? mas ini. Oke. Pak atau Mas jadinya? Mas Oh. sekarang mas Oh, tadi mas. bapak-bapak. Oh, gitu. Oke. Mas. Nah Ah, kebetulan beliau itu pada waktu kontrak itu kita mendatangi ke kantornya beliau. gitu. Oh gitu. Iya ke kantornya beliau. Itu berdua kayaknya ya. Iya berdua. Iya, berdua sama temenmu kan? Kok Iya masnya dong. tahu? Tahu. Kok masnya tahu? Enggak. Iya, betul gitu. Rekanmu yang kebelet itu Kayaknya kan? sih. Kebelet Iya. buang air besar itu kan? Betul. Kayaknya Tahu ini nggak? lebih ke kalian berdua curhat, saya pendengar ya kayaknya ya. Enggak, aku hanya apa namanya pernah denger aja dia Oh, pernah pernah cerita. dengar. Oh, dia pernah sebelumnya. cerita Tapi juga. belum di-explore ke sini gitu. Nah, soalnya oke. kan itu kan ranahnya pribadi ya. Jadi saya takut kalau dipublis. Nah, Tapi akhirnya terus kenapa ini sekarang tiba-tiba mau dipublish? ya karena udah memuncak ya kayaknya. wah banget. Emang emang tai emang itu. Iya, lanjut. Pada satu proyek itu diundang ke Nah, ke tempatnya kantornya beliau. Nah, Oke. Nah, pas Terus? sudah ke kantornya beliau kan kita udah tepat waktu nih. Katakan kita pagi nih jam 9. Kita sudah sampai sana. Ya kan kita bener-bener on time time, kan jam iya. 9 sampai kita Profesional. Hah? Profesional. kita kan profesional. Lah ya, kan? profesional Iya, kan, dalam kalian. kerja kan. Kok kita? Enggak, maksudnya kita semua itu dalam bekerja itu profesional gitu. mulai loh. agak blunder dikit-dikit ya. Enggak sih. Lama-lama mancing loh anjing. Sumpah saya. Oke, profesional lalu. Sampai kan sebelum ke apa namanya? Sebelum ke kantornya beliau kan sempat sarapan dulu toh. Iya dong. Iya kan, sarapan dulu dong. Saya tahu ceritanya itu. Ya, sarapan lah kita berdua dengan rekan kerja saya. Oh, rekan kerja. Rekan kerja. Kerjanya, betul. Rekan kerja saya. Hmm. Kita sarapan berdua. Kita kan masih lama nih. Jadwalnya gimana kita sarapan dulu di sebuah Warung. Nah, Sangat detail ya ceritanya. Sampai Iya. sarapannya aja diceritain. Loh, Oke. seru soalnya. Iya, oke, lanjut. Udah sarapan nih, tiba-tiba si temennya ini tiba-tiba aduh kok perutku sakit ya. Awalnya ceritanya dari situ nih. Iya. Akhirnya jadi dendam banget nih sama orang ini. Kok Oke, awalnya oke. sakit perut nah. Ya udah ke kamar mandinya tempat makan itu dong. Iya, Untung ada kamar mandinya. Pas Tapi lihat belum, nah, tapi belum belum. sampai situ. Oke, Pas terus. lihat di kamar mandi nggak bisa ini di sini karena ada tulisannya rusak tuh. Ya Iya. udah, Oh. tahan dulu kataku tahan dulu aja nanti di sana aja di tempatnya beliau mungkin ada toiletnya. Belum mungkin Oke aja toiletnya. gitu. Oke dia rela dong menahan semua Semua Itu. penderitaan Ya, itu. penderitaan Sakit itu. loh itu. Kenapa sampai ngelapkan? Nah ini kita udahlah sekarang aja mungkin kita bisa apa duduk-duduk di sana sambil nunggu mungkin bisa ke toilet juga gitu. Iya. Sampailah di kantornya beliau nih. Oke. Nah sampai beliau kita cari ternyata beliau masih ada tamu. Oke, nunggu tuh Di akhirnya. kamarnya Ya nunggu beliau. dong, pasti nunggu Iya, dong nunggu dengan pasti. dengan sabar, pastinya dengan sabar. dengan Sambil itu harapan. tadi kan temennya Masih- kebelet itu tadi kan. Iya. Jadi Nah, sekalian itu nunggu, kan. sekalian temennya ke kamar Nah mandi pas gitu. masuk itu kita bukan dikenali sebagai tamu, Terus. orang lamar kerja. Ya mas mau interview dengan siapa katanya? Interview. Padahal pakaian kita nih nggak formal banget nih, udah casual banget nih. Emang kita seperti orang lamar kerja ya? Emang Gitu sebutuh ya? duit itu? Iya. Emang sebutuh duit ini ya? Pesan nggak ada ini? Ya udahlah, bukan kan
Emang nggak butuh duit? Ya butuh sih. Butuh, semua orang pasti butuh ya. Oke. Oke. Semua orang pasti butuh. Kita jelaskan lah ke apa? Ke CS-nya. resepsionisnya, Resepsionis resepsionis. beliau. Oh bukan mbak, kita bukan ngelamar kerja, kita kebetulan Ada janji janjian. dengan bapak ini. Oh, gitu. Kemarin kita sudah janjian bahwa hari ini di jam ini kita ada hal yang ingin dibahas begitu. ketemu. Oh iya mas, mohon maaf, saya kira orang lamar kerja gitu. Iya kan, Udah betul. silakan duduk. Oh kita lihat, oh masih ada tamu. Masih ada tamu. Si temennya ini cari kamar mandi di mana ya? Iya. Toiletnya di mana sih? Gitu Toiletnya di kan. mana ya? Ada harapan nih pasti kan buat ngeluarin semuanya kan. Semua yang ada di perut kan dikeluarin semua kan. Menuntaskan segala. Iya, betul. Nah, akhirnya si temennya itu cari dong toiletnya. Toiletnya. Oh ternyata tahu nggak toiletnya di mana? Di mana? Nah, kan kita masuk itu kan sudah Iya. ketemu meja panjang. Nah, meja panjang itu tempatnya semua karyawan nih, Oke. karyawan. Nah, Nah, di belakangnya di belakangnya Di samping, karyawan, di di samping. sampingnya karyawan itu adalah toilet. Toilet nih, tahu nggak? Kan nggak- Toiletnya tuh harusnya kan jauh ya dari orang-orang. Biar Dari- menghindarkan dari dari suara dan bau. Ah, betul. Nah, konsepnya gitu memang. Harusnya kan gitu tuh. Ah, Nah, ini Pas- enggak di tengah-tengah gitu. Pas temanku lihat, Mm-mm. langsung nggak Ini- mood. ini kamar mandinya kayak gimana? Udah atasnya itu langsung plong sama ruangan. Tahu nggak? Nggak ada atapnya. Nggak ada atap, jadi satu dengan ruangannya. Wow. gitu. Habis itu di depan pintu masuk ini ada banyak karyawannya. Mm. Malu dong kalau suatu tiba-tiba ada terdengar. Iya kan biasanya terdengar sampai Malu dong ini. gitu kan. Nggak enak kan? Udah enak ya. Kan enggak enak kan harus Iya, terus diumpet kan terus itu kan nggak ada atapnya, Ditanya. baunya juga keluar Iya. kan. Betul. Tahu-tahu ada yang makan. Apa nih? Nih, gitu. Apa nih? Apa nih? Gitu. Wah, kan nggak ngesense banget ya. Iya, iya kan? Itu Nah. nah, udah itu ini orang desain kantor emang buat ngejahilin orang. Motonya itu dari situ udah Ditahan dulu dong. ditahan. Wah, udah enggak lah gitu. Sampai keringetan banyak gitu kan. Banget. Sampai pucet gitu Nah, kan. dari Aku awal capek ketawa. Nah, dari awal itu udah dari ke si owner ini udah menyimpan dendam lah. Enggak niat ya. Udah gitu sih. Ya setelah kita tahan. Akhirnya pas lah jam giliran kita walaupun agak lama ya dari jam yang diharuskan gitu. Betul. Yang awalnya jam 9 Jadi tapi molor akhirnya jam 11-an kalau enggak salah ya. Wow, lumayan juga 2 jam. bayangin tuh. Bayangin. Nahan 2 jam. Paling 2 jam. Seperti apa ya? Nahan 2 jam Nah, itu. setelah itu masuklah kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita ajukan proposal kita. Dengan nilai yang sesuai kan, yang sudah dibicarakan. Enggak, awalnya beliau minta apa namanya? Pengajuan nominal. untuk ditentukan. Tahu Kan banget ya detailnya ya, ya Mas karena Fabian ya? saya sudah Oh, udah konseling. udah Sudah cerita-cerita. sharing sebenarnya. Nah, Oh, sharing. Tahu aja sharing. sih. Oh. sharingnya ini saya ulangi lagi di ini agar Oh, banyak oke. yang Tahu, lah. tahu cara menghadapi klien Customer. customer yang agak sedikit Oh, bukan. repot. Cara menghadapi customer yang anjing. Ya, yang anjing. Iya sih. Yang udah dikasih semuanya tapi masih menuntut yang lebih gitu Iya, loh. udah Oke. dikasih hati tapi minta Ampela. Oh iya. Kan Kebalik enak kayak. toh. Iya, Oh, bener. iya. Bener gak sih? Kayaknya nggak cuma minta ampela deh, kayaknya ginjal juga diminta semuanya, itu. semuanya sih. Oke, lanjut tadi. Habis kita kasih penawaran, Hmm. beliau bilang, "Wah, Mas, ini kemahalan nih." Padahal beliau sendiri yang awalnya, "Coba deh, Mas, kasih saya penawaran. Hmm. Kalau saya sendirian nentukan harga nih nggak bisa. Kan saya nggak pernah tahu nih di dunia ini." gitu. Nah, Makanya seneng dong, pasti nah, seneng dong. Semangat dong, nih, Sam. ya Wah. kan? Semangat nih. Waduh, dapat Wah, proyek besar nih. cuan ya kan? nih, cuan besar Cuanan. nih, gitu. Wah, bisa nih segini. Iya, Bisa kan? yuk seperti yang lain-lain klien Aha. klien saya yang lain-lain kan juga nominalnya sama nih. Heeh. Sama dong. Saya patokkan lah seperti yang lain dengan nominal ya Kita segitulah. ajukan Yang gitu. kita ajukan itu. Hmm. Saya masukkan lah proposalnya, ini Pak, saya kasih harga segini. Hmm. Satu kata yang bikin saya shock dong. Apa tuh? Ditawar dong. Oke. Tapi ditawar sebenarnya masih wajar sih. Ya wajar sih. Kalau Wajar. tapi kan ditawar, tapi kalau nilainya yang tawarannya berlebihan itu jadinya nggak wajar. Nah, Ditawarnya berapa itu? Nah, ditawar dong. Oke lah ditawar. Ditawarnya itu bukan sekian dan sekian ya, tapi Oke. langsung dipotong setengah ya. iya, dipotong Langsung ke menjurus ke setengah ya. Udah kayak tawar-menawar di pasar bejir. Iya. Langsung dipotong dipangkas setengah. Setengahnya ini Mas gimana? Gimana? Saya
kalau setengahnya ini bisa lah, kalau di angka segini kemahalan gitu. Oh gitu ya Pak, boleh lah Pak kalau segitu. Udah jauh-jauh soalnya. Udah jauh-jauh nih kita. Udah- Nggak mungkin udah- dong udah, nanti zong gitu. iya kan. Ya udah Pak, oke. Nanti apa di pembayarannya seperti ini Pak ya. Kita mulai akad lah di sana. Gitu. Nah, Setelah jadi semua nih, setelah Proyeknya proses selesai. proyeknya selesai nih, mm, kok malah pembayarannya yang kurang. Oke. Nah, pembayarannya kan seharusnya di angka nominal, seumpamanya kita pakai range 2 apa juta, ya? 2 Misalnya, juta. iya. Seumpamanya 2 juta. misal ya, seumpamanya aku menawarkan jasaku ini 10 juta misal. 10 juta. Hmm. Ditawar 5 juta. 5 juta. 5 juta. Habis itu setelah beberapa hari beliau menghubungi, Mas untuk pembayarannya bagaimana, paymentnya. Nah, oke, sama temanku dijawab dong paymentnya seperti ini Pak, dan karena semua invoice-nya. Ditawar lagi dong. Setelah kejadian itu, bayangin nih, udah ditawar lagi nih. Gimana? Masih boleh nggak hukum kayak gitu? Kalau ada hukum yang pemangkas harga, mungkin dia udah kena pasal nih. Loh, kalau misalnya di kontrak kerjanya ada pasal buat klien membayar sebesar segini itu ya nggak bisa dong kalau dia minta dipangkas harga lagi. Nah, harusnya Berarti seperti itu kalian ya. cacat di kontraknya. Bisa jadi sih kayak gitu, mungkin temennya dia kayak gitu, lupa kali. Mungkin kesalahan kita waktu itu. Iya, cacat di kontraknya. Tapi kan itu mungkin kita ngiranya udah customer biasa nih, ya kan udah sering ngobrol gitu, pasti paham dong. Gitu. Karena dari awal kita ngiranya, oh ini project besar loh gitu loh. Nggak mungkin dong sampai blunder gitu loh. Ya tetap aja mau justru karena project besar harusnya lebih detail dong. Nah, berarti untuk teman-teman semua kalau misalkan ada kontrak kerja dan lain sebagainya harus diteliti benar-benar. Iya. Jangan sampai blunder kayak gitu. Jangan sampai ada kekosongan hukum di situ biar nanti jadi celah buat klien buat blunder gitu loh. Nah, Kalau misalnya kalian jadi klien itu juga bisa jadi celah buat kayak developernya atau apapun itu buat blunder. Jadi intinya kontrak itu kan bisa merugikan dan menguntungkan kedua belah pihak gitu. Oke. Biar dia lanjut. Oke, ya. Biar dia dilanjut dulu. Nah, habis itu payment. Setelah payment dibayarlah di nominal yang tidak ingin kita inginkan. Kan tadi 5 juta tuh udah di 5 juta tuh. 5 juta tuh. 5 juta tuh. Nah, Terus pas payment Kok paymentnya cuma 3 juta. Oke. gitu. Kan pasti tanda tanya nih. Iya, kenapa kenapa? nih tidak nyakan 3 nih? juta. apa dicicil gitu. Nah, iya, apa saldonya kurang. masa iya perusahaan besar saldonya kurang. Iya kan enggak mungkin Kan dong. nggak mungkin dong. Oke. Nggak mungkin Kita masih dong. berpikir positif di situ. Oh iyalah, saldonya mungkin kurang atau mungkin lupa. pas pembayarannya waktu itu kalau nggak salah hari Minggu. Kalau nggak salah, mungkin Minggu, mungkin ada limit. Iya, pembayaran bisa apa, jadi. bisa jadi. Kita konfirmasikan dong. Hmm. Loh Pak, mohon maaf, untuk pembayarannya kenapa di nominal sekian gitu. Kan seharusnya di angka di nominal sekian. Loh, Mas, kan kalau dihitung sudah setara itu dengan apa ya, dengan pengurusan proyeknya gitu. Iya, jadi PPN-nya dan semua proyek-proyeknya itu register dan lain sebagainya itu ternyata dipotong dari jasa si ini temennya dia. Betul sekali. Gitu. Jadi Jadi pembayaran dari pajak dan lain-lain itu diambil dari pembayaran kita. pembayaran paymentnya Harusnya dia di gitu. kontrak itu sudah tertera. Untuk pembayaran yang lain-lain itu dari Anda, bukan dari kami. Masa tiap bulan kita yang dipotong? Iya. Kan emang tai. Tahu nggak? Anda itu tai. Tapi itu nggak ada di kontrak kan? Ya memang. Ya udah. Tapi kan ya harusnya paham dong. Paham masa dong. masa PPN dan semuanya diberikan ke jasa itu kan yo aneh gitu, dia yang punya kerjaan, yang dia punya apa namanya bisnis, tapi kita yang dilibatkan. Kan Ya, jasa kita itu udah di nominal yang awal tadi itu 10 juta ya, bener Iya, ya? 10 Udah juta. dipotong 50%. Tinggal 5 juta dong. Ya udah dong. Karena Udah kita nih awal harusnya nih. di kontrak kita mengajukan udah tertera bahwa kita pengajuan jasa untuk pajak dan lain-lain itu Ditanggung. dari Lah ya berarti udah perusahaan ada di beliau. kontrak dong. Ya harusnya dia paham gitu aja. harusnya Maksudnya dia kita paham. harus keluarkan ya, nanti ke depannya Ya. mungkin ya harusnya dikeluarkan bro. Iya, sama temen. soalnya dari sudut pandang customer dia bisa aja mikirkan itu bisnis mereka ya, mereka lah yang bayar PPN-nya gitu kan. Ya bisa jadi sih. Tapi itu Jadi lebih kan nggak punya akhirnya hati sih ya sebenarnya. udah. Mohon maaf. Kan akhirnya jadi lempar-lemparan kan dari sisi perusahaan bilangnya ya udah itu kan
kebutuhan mereka, maksudnya klien kan yang minta, harusnya ya mereka yang bayar PPN. Nah sisi customer yang bilang lah kan itu perusahaan mereka gitu ya, Iya, mereka bisa yang bayar jadi PPN-nya gitu. Udah bisa jadi sih. Ya kalau semua PPN dilibatkan ke kita terus kita cari apa ya? Kita kerja rodi gitu. Terus kita ikut apa gitu. Oke. Dikira Oke. kita ini enggak makan nih loh, makan gitu. Kan kita juga cari makan nih ya. Kita Iya. juga harus memenuhi target dari perusahaan nih. Oke. Tahu nggak? Orang bisu pun juga butuh makan gitu. Kenapa kalian tertawa? Enggak. Seperti itu loh. Iya, tapi belum cukup sampai situ. Nah, temennya yang kebelet tadi, Nah, itu kan itu. masih itu. Nah itu masih tuh berlanjut tuh. Yang temennya yang kebelet tadi kan masih nunggu percakapan sampai selesai tadi Tahu kan. nggak? Dia nahan emosi nih, udah ditawar harga nih temanku ini, sambil nahan. Dia kebelet gimana? Lihat muka dan ekspresinya tuh kayak gimana? Makin merah gak sih mukanya? Wah, bukan merah lagi. Setiap duduk itu selalu begini-begini. Tahu gak sih? Begini-begini. Aku lihatnya, ini orang ngapain sih? Gini-gini, dikit-dikit gini. Aku apa ya? Tapi sempet keluar dikit gak sih? Nggak tahu kalau itu. Jangan-jangan tiba-tiba udah cepirit aja itu. Mungkin ya. Mungkin ya. Kawan, saya mohon maaf ya. Aku saya buka di sini ya. Gak apa-apa, Aku kasihan sama kursinya, sebau apa itu ntar. Wah, aku bener-bener kasihan sih. Oh mungkin bisa jadi juga kenapa uang kalian dipotong itu buat laundry kursi. Tapi gak cukup sampai situ. Ini kan masih perjalanan pulang nih, ya kan? Nah, perjalanan pulang itu gimana, Bro? Weh, Ya kan? perjalanan pulang itu yang sangat ekstrim sekali. Kenapa? Kan kita naik motor toh, kita nggak bawa mobil nih. Soalnya kita perjalanan dari Surabaya ya. Ya kan deket. Oh di luar kota Luar itu. kota. Luar kota, Tapi kan masih oke. deket. Masih Nah, deket. itu naik motor kan ya? Naik motor. Kan tahu sendiri ya Surabaya jam-jam kerja pasti macet dong. Iya. Iya Kalau dong. kita bawa mobil kan Lebih ya, macet lagi. takutnya nanti kita di jam janjian ini kita nggak sampai. Nah. Jadi kita naik motor lah ke sana. Nah, pas baliknya dengan naik motor, kok perjalanannya udah panas, siang-siang bolong, nahan emosi, habis itu nahan berak gitu. Double kill ya? Nah, Lah apalagi kenapa nggak mampir SPBU dulu? pada perjalanan itu kita nggak lewat luar, lewat dalam. Karena ngindarin macet. Dari macet, oke. makanya. Nah, di jalan dalam itu nggak ada sama sekali pom bensin tuh. Alfamart juga nggak ada, Alfamart Nah, Indomaret gitu. Kan kebetulan temenku nih yang bonceng nih, dia bilang, udahlah daripada berhenti malah nggak nemu tempat buat buang air besar nih, Nah, mending digas dah. sampai kantor aja lah, kita buang di sana. Kita buang Nyaman. di sana. Ya wis lah, Digas kan? dong, gitu. Digas Sampai kenceng. lah di depan kantor. Seret. Baru Langsung turun. lari-lari. Aduh, kok keluar dikit. Anjing ini. Bro. Kenapa? Dia manggil aku dong. Bentar, ini motor masukin dong gitu. Kenapa emang nih? Udah masukin dulu gitu. Kenapa? Aduh, aku sakit hati. Loh, kok sakit hati? Iya, sakit hati sampai ke bawah, sampai ke berak nih. Aku udah berak nih. Gimana malunya tuh orang di depan kantor loh dia. Sambil nahan berak, ternyata udah keluar dikit. Dan sesampainya di atas tuh masih ada orang di kamar mandi, bener kan? Ya, tahu nggak? Yang di dalam itu siapa? Malah dikerjain. Tahu nggak? Itu siapa? Aku sendiri. Waktu dia apa? Kan jalannya pelan-pelan toh, biar nggak belepotan kemana-mana toh. Kemana-mana toh. Kan? Kan gibet-gibet gini kan? Aku salep dong. Iya kan? Aku salep. Kebelet pipis kan? Kamu kok jalan pelan-pelan? Ya kan nggak ketahuan orang. Gitu. Ya wes aku naik duluan. Ya naik duluan. Dia ngerjain dong masuk kamar mandi. Sedangkan yang kebelet tadi masih di depan tuh. Sambil gibet gini dong. Naik tangga tuh, perjuangan banget lo itu. Pas naik tangga, Katanya ada bunyi do re mi gitu naik tangga gitu kan. Iya. Prat gitu. bener-bener katanya, lu emang anjing lu ya. Udah tahu temen lu udah dari meeting klien, habis itu masih lu kerjain gitu.
Tapi teman-teman gue benar-benar strong sih, teman gue itu. Strong Udah nahan berak. nahan berak di tempat kerja ya, habis meeting sama orang, sampai nahan di depan kamar mandi itu loh, bayangin deh. Emang teman anjing ya, Bang. Teman anjing. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hari Ya, terepik seperti itulah. sedunia sih itu Iya. kayaknya. Tapi penderitaan udah selesai sampai situ. Oh belum. Sebenarnya belum penderitaan kita dengan klien ini ya, dengan Iya. klien ini ya. Oke. Sebenarnya Ya kan abis kontrakan pasti lanjut kerjanya kan, proyeknya dong. kan. masih kita yang disiksa sebenarnya. Banyak sebenarnya ya salah kita juga sih, udah Kenapa? tahu kontrak yang seperti itu udah file ya, masih kita lanjutkan lagi seperti itu. Ada kontrak lagi ya? Ada kontrak lagi, nah gimana ya? Dan nggak dibenerin kontraknya. Udah. Oh, udah dibenerin. Udah dibenerin. Yang kedua ini udah kita spesifikasi, kita kerucutkan lagi, tapi harganya kita naikkan lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, terus. Gitu. Jadi ya, jangan, ini privasi sih sebenarnya, nggak boleh sih. Kalau yang kontrak lain-lainnya. Kontrak lain-lain. Karena kita masih ada kerjasama juga dengan beliau. Jadi takutnya orangnya nonton, Pak mohon maaf ya Pak, ini curahan hati saya. Tadi Mas, sekarang Pak ganti-ganti terus. Pertama Pak, abis itu Mas, sekarang Pak lagi. Kamu tahu nggak konsepnya menjilat orang? Ini konsepnya menjilat orang tuh seperti itu. Kalau kita ingin menjatuhkan ya kita bilangnya Mas. Kalau kita ingin memuji ya kita bilangnya Bapak. Oke. Ya Allah. Gitu. Jadi Cepat. buat teman-teman kalau punya klien, Ditutup sendiri lagi sampai. kalau punya klien Disimpulin sendiri lagi. apa ya, tips dari saya ya, kalau Oke, punya oke. klien harus benar-benar kita pahami kliennya seperti apa, habis itu di kontrak juga lebih detail lagi untuk penulisannya agar klien juga bisa mudah memahami lah. Dan untuk nggak isi kontrak merugikan itu. salah satu pihak juga kan akhirnya. Oke, intuisi dari percakapan ini tadi apa? Chef. Konklusi dari percakapan ini, kalau mau ngapa-ngapain buang air besar dulu. Kok kenapa air besarnya ya? Utamakan safety pada perut berarti gitu ya. karena kalau udah kayak gitu mood tuh jadi berantakan dan akhirnya buru-buru kan. Iya, kan nahan kan? Heeh, terus buru-buru kan akhirnya yang harusnya bisa negosiasi terus panjang-panjang ya kan, biar nggak biar harganya bisa naik lagi dikit gitu kan. Tapi malah buru-buru kan. Menyedot loh ini. Hebat. Sorry. Maklum ya guys, umur segitu emang lagi lucu-lucunya. Aku udah diangkat tangan untuk konten satu ini, sumpah. Aku juga kalau ada bendera putih juga mau ngangkat bendera putih kok. Bener apa ini? Oke, buat teman-teman semua, nantikan untuk episode selanjutnya ya kan, dari customernya dari teman saya ini ya kan. Ya, semoga konten ini bisa menghibur untuk kalian. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tetap di Relung Hati, Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.